Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu peserta workshop nasional membuat aplikasi Android mudah dan cepat tanpa coding. Nah, hari ini kita akan masuki materi yang kelima. Jadi kalau di materi yang kemarin kita telah menuntaskan bagaimana cara untuk melakukan instalasi terhadap toko online kita, maka di materi kelima ini kita akan melakukan sebuah pengaturan ya. Jadi pertama-tama kita buka ya di kontrol panel ya, di panel kontrol di website kita, di Blogger. Kita akan melakukan pengaturan ya. Bagaimana caranya kita bisa mengganti slider ya, slider di atas ini bisa kita ganti ya. Caranya adalah pertama kita klik kanan di salah satu template yang akan kita ganti, klik kanan lalu kita pilih inspect satu kali. Nah, lalu dia akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini ya, di bagian ini nah ada keterangan dalam kotak ini. Kita klik kanan lagi, lalu kita pilih open in new tab, karena kita akan ingin mengetahui berapa sih ukuran dari banner ini, maka kita pilih open in new tab. Sudah terbuka. Selanjutnya kita akan klik kanan lagi, lalu kita pilih inspect. Nah, maka kita akan tahu bahwa ukurannya adalah 782 x 330 pixel. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat banner ini ya, 782 x 330. Saya akan ajarkan cara yang paling mudah saja. Kita akan menggunakan PowerPoint ya. Kita buka PowerPoint kita. Nah, kita buat atur ya, ini dihapus saja ya. Kita ambil cara yang paling simpel untuk membuatnya. Jadi kita simpan ya gambar tadi. Nah, gambar ini kita simpan, save image ya, kita simpan di mana saja boleh, di download boleh, simpan, lalu kita buka di folder penyimpanannya, kita kopikan saja, lalu kita masuk ke PowerPoint tadi. Lalu kita paste. Nah, jadi sudah ada gambarnya. Sekarang kita akan ambil ukurannya. Kita akan membuat sebuah shape baru. Oke. Ya, jadi sudah ada ukurannya. Ini kita hapus saja. Jadi kita sudah dapat ukurannya, ukuran dari banner tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah label untuk mempromosikan produk kita. Nah, saya akan mengambil salah satu contoh gambar ya, insert picture. Saya akan mengambil dari gambar boleh Bapak Ibu menggunakan gambar apa saja. Kita pilih insert. Nah, saya akan menggunakan gambar laptop ini ya. Nah, saya akan ajarkan bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan background dari laptop ini. Maka kita klik dua kali di gambarnya, lalu kita pilih remove background ya. Kita perbesar saja gambar yang saya besarkan. Ini indikator warna ungu, artinya itu yang dihilangkan backgroundnya. Jadi kita luaskan saja sampai ini hilang. Ini juga ya, jangan bisa edit. Oke, kita keep change. Oke, backgroundnya sudah hilang. Nah, sekarang kita akan membuat keterangan di belakangnya ya, biar ini lebih cantik. Backgroundnya kita buat tulisan. Selanjutnya kita klik dua kali, lalu kita pilih gradient fill ya. Oke, ini warna bisa disesuaikan keinginan Bapak Ibu ya dengan warna-warna yang ada di sini. Ya, silakan disesuaikan warnanya. Misal ini kita ganti warna
merah ya. Ini kita ganti dengan warna orange. Selanjutnya ini kita ganti dengan warna kuning ya. Ini bisa disesuaikan dengan selera bapak ibu ya, bagaimana kita mengganti warnanya. Lalu saya akan menambahkan teks ya. Teks itu adalah di sini ya, kita tambahkan text box. Kita buat teksnya ini berwarna merah dengan fontnya boleh kita atur dengan font bold. Keterangan promo akhir tahun ya, kita besarkan fontnya. Kita buat 40. Oke. Lalu kita akan menambahkan teks lagi di bawahnya. Copy dan kita paste. Kita kecilkan sedikit hurufnya. Namanya adalah laptop spek dewa. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Untuk masalah ini silakan berkreativitas. Dan kita tambahkan lagi teksnya. Fontnya kita ganti butuh, kita kecilkan, kita buat spesifikasinya misal laptop anti maling. Tahan banting. Bodi ramping. Oke, ini contoh bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita akan berikan harga. Sedikit. Ini kita kasih warna biru misal. Lalu kita tambahkan satu text box. Kita filenya novel, maaf, warna kita kasih warna putih. Sub outline yang kita tidak usah perlu kasih. Lalu kita tambah teks. Harga. RP ini warnanya kita ganti saja.
Oke, cukup ya saya pikir. Oke, sekarang kita akan simpan ini sebagai JPEG. Caranya adalah klik kanan, kemudian kita save as picture. Ya, misal laptop. Simpan. Nah, selanjutnya kita akan mengentry-nya dalam banner kita. Ini kita tutup saja. Caranya adalah kita masuk ke menu Blogger, lalu kita pilih slider. Nah, ini edit gambar slide. Kita pilih. Ini bisa kita gantikan dengan link halaman ataupun tempat promosi dari banner tersebut ya. Jadi kita pilih choose file, lalu kita ambil di mana tempat penyimpanan tadi, laptop saya. Oke, ini kita ganti linknya. Dengan link kita ya, Koperasi Robbani blogspot.com. Nah, ini bisa Bapak Ibu ganti dengan link dimana kemudian promo ini Bapak Ibu informasikan ya. Jadi kita bisa membuat halaman baru ya, dan link ini akan kita tautkan ya. Jadi biar ketika orang mengklik banner ini akan langsung ditujukan ke halaman tersebut ya. Kita simpan saja, lalu kita cek hasilnya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini satu, coba kita buat dua ya, sebelahnya juga kita buat. Berarti ini slider nomor 2. Oke, langsung kita ganti saja. Choose file, saya ambil gambar yang satu lagi warna biru. Simpan, terlihat hasilnya. Oke, jadi sudah 2 ya gambar Bapak Ibu ya, sudah kita ganti banner di atasnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat produk kita sendiri ya. Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan postingan untuk produk? Jadi kita akan masuk ke menu postingan. Nah, menu postingan ini adalah contoh ya, yang Bapak Ibu bisa tinggal diganti ataupun diedit baik itu gambar ataupun harganya. Nah, sekarang saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana caranya agar kita bisa membuat sebuah postingan. Nah, jadi kita akan belajar untuk membuat sebuah postingan ya. Caranya kita klik postingan, lalu kita pilih entry baru. Nah, kita akan masukkan gambar ya, gambar dari produk kita. Saya contohkan satu. Ini saya ambil contoh ya, Bapak Ibu silakan membuat contoh produk sendiri. Kita klik satu, setelah berhasil upload, klik di sini, kita pilih add selected. Nah, selesai. Lalu kita akan membuat ringkasan harga ya. Harga itu kita akan membuat keterangan tulisan seperti ini. Bapak Ibu perhatikan ya, ini harus sama persis. Price garis miring ya. Price garis miring, lalu kita menggunakan mata uang apa? Kita menggunakan rupiah. Ya, spasi harganya berapa? Itu harganya adalah 3.000. Itu 23. Harga 3.000. Lalu harga ini kita berikan simbol coret ya, biar nanti dia bisa masuk. Coret. Nah, sudah. Lalu kita klik publikasikan. Judulnya dulu apa ini? My baby. Oke, ini sebagai contoh. Lalu kita buat label. Labelnya bisa kita tambahkan produk bayi ya, misal kita tambahkan produk bayi. Ya, jadi label ini maksudnya adalah
ketika diklik, maka dia akan memunculkan seluruh produk-produk yang berhubungan dengan label tersebut ya. Kalau kita klik Adidas, maka semua produk Adidas yang ada di produk yang kita jual itu semuanya akan muncul ya. Ketika kita klik produk bayi, nanti akan muncul semuanya dalam produk bayi ya. Lalu kita pilih selesai, maka akan masuk ya, labelnya sudah ditambahkan produk bayi. Kita publikasikan. Nah, kita akan lihat, cek postingan kita. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Ini sudah muncul produk kita My Baby dengan harga Rp3.000 ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menambahkan simbol diskon ya. Diskon 30% seperti ini. Maka kita akan tetap mengedit postingan kita yang lama, yang tadi barusan. Caranya edit. Kita tambahkan keterangan di bawahnya off garis miring minus, misal kita buat 30%, 30% ya. Jadi off garis miring minus ya, ini kita lihat dulu, kita hilangkan simbol miringnya ini, off garis miring minus 30% ya. Kita klik ini, strike through ini, lalu kita perbarui. Kita lihat apakah muncul ada simbol seperti ini ya. Kita refresh. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu. Ada keterangan minus 30% ya. Jadi ada semacam keterangan diskon 30% ya di produk yang sedang kita jual. Ya, dan ini adalah cara untuk kita membuat sebuah postingan dari produk yang akan kita jual. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat slider ya. Slider sudah kita ganti. Kemudian kita juga sudah membuat contoh postingan untuk produk ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menambahkan detail dari produk ya? Maka kita akan melihat salah satu produk yang kita buat ini ada detailnya. Misal kita contohkan. Nah, ada detail seperti ini ya, deskripsi ya seperti ini. Maka kita akan lihat, cek. Nah ya, ada deskripsi di bawahnya dengan cara menambahkan keterangan seperti ini. Mungkin juga produk yang lain. Nah, ada yang seperti ini ya. Kita contohin saja jaket bomber. Kita lihat cara pengaturannya. Kita klik edit. Nah, ya, kita tinggal menambahkan keterangan seperti ini ya. Tipe, di bold, kemudian harga ya. Maka kita akan langsung melihat harganya, postingan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan detail dari produk kita yang kita jual tadi. Ini sama, lalu kita akan menjelaskan detailnya. Ini jangan kita buat seperti ini, kita buat detail. Kita buat di sebelah kiri saja. Detail produk. Kita buat bold, kita tekan enter ke bawah, lalu kita buat keterangan seperti ini. Jadi minyak bayi pilihan, keluarga. Ini tidak bisa kita buat bold, ini kita buat normal saja. Membuat bayi lebih nyaman. Harga terjangkau. Oke, cukup ya, kita contoh saja, kita perbaharui. Lalu kita lihat seperti apa ini My Baby ini produknya setelah kita tambahkan detail.
Oke, kita klik ya. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Tapi karena tadi kita aturnya rata tengah, kita buat semuanya rata kiri dulu. Nah, dia muncul seperti itu. Nah, kita buat ini rata kiri semua. Oke. Ini juga kita buat rata kiri. Kita perbarui. Nah, maka dia muncul ya. Dia muncul di sini sudah detail produk, keterangan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengatur alamat tujuan pengiriman, di mana kemudian target dari customer kita, kemudian juga biaya ataupun ongkos kirimnya. Maka itu semua kita atur di pengaturan pembayaran ya. Pengaturan bayaran ini ya di sini. Di sini kita akan menambahkan ya. Pertama, ini adalah nama bank ya. Jadi misal bank yang akan kita gunakan itu adalah Bank BNI ya. Jadi ini Bapak Ibu mesti diperhatikan, jangan sampai kehilangan satu simbol pun ya. Titik, koma, petik ya, jangan diganti. Yang diganti adalah yang di huruf besarkan semua ini ya. Ya, ataupun yang saya buat di dalam tanda petik ya. Misal saya buat BNI Syariah. Nomor rekeningnya ini terserah Bapak Ibu ya, kita buat ini nama saya misal Rian. Oke, ini contoh ya, satu untuk nomor rekening, satu lagi untuk jasa kurir ya. Kita bisa membuat pengaturan kalau kita menggunakan JNT, JNE, Gosen dan sebagainya, kita bisa atur ya berapa hari kemudian pengiriman dengan ekspedisi ini. Lalu kita bisa menambahkan ongkir ya. Ongkir ini bisa kita ganti ya, atau kita tambahkan ke bawahnya boleh ya, dengan cara kita copy saja. Kita copy, lalu kita enter, pastikan. Ini misal kita buat Palembang. Ya, ongkirnya mungkin bisa kita ganti ya, 600.000, 60.000 ya. Oke, ini sudah kita atur ya. Jadi kita sudah membuat pengaturan di Jadi kita sudah membuat pengaturan di bank, kemudian jasa kurir sama dengan alamat pengiriman wilayahnya, dimana yang kita jangkau produk-produk yang akan bisa kita kirim. Kemudian kita klik simpan. Lihat apakah muncul ya keterangan Palembang tadi kita sudah tambahkan. Nah, ini sudah tambah ya, ada tambah Palembang. Biaya pengirimannya adalah 60.000. Ya, ini adalah cara pengiriman. Nah, selanjutnya kita akan mengatur ya nomor WA ya ketika orang akan menchatting ke nomor kita ataupun melakukan sebuah pemesanan ya. Jadi nomor ini kita akan hubungkan, konekkan dengan nomor HP kita. Caranya adalah kita akan memasukkan di bagian pengaturan template. Ya, di pengaturan template ini kita masukkan nomor kita. Oke, di atasnya tidak usah diganti, tapi langsung diganti saja. Misal nomor saya 08, dan kita klik simpan. Nama bisa kita ganti, nama kita ya, di sini boleh ganti, ataupun teksnya kalau kita ingin mengganti, kita cukup mengganti di bagian ini ya. Assalamualaikum ya, bisa kita ganti selamat pagi, izin bertanya. Oke, simpan. Currency ini bisa kita ganti dengan jenis mata uang kita gunakan. Indonesia adalah IDR ya, tidak perlu diganti lagi. Kalau kita ada PayPal ya, silakan
kita gunakan PayPal dengan menggunakan email ya yang berlaku, bisa kita gunakan. Kita klik simpan, akan muncul ya di bagian sini catatannya, bisa kita ganti. Nah, selanjutnya kita akan mengganti keterangan ya, ini widget yang di bagian bawah ini. Nah, ini ya, ini bisa Bapak Ibu ganti ya. Nah, ini ya bisa dihapus atau Ibu tambahkan. Ini ada keterangan di bawah ini yang menjelaskan tentang apa, alamat, keterangan, fasilitas, rumput dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa ganti di bagian ini, di bagian ini ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengganti icon ya, icon ini ya, yang di bawahnya support payment ya, pembayaran, ekspedisi ya, dan lain sebagainya adalah di bagian ini, icon ya. Kita tinggal menambahkan icon ya. Kalau kita tidak mensupport ya di bank tersebut, maka bisa kita tekan delete saja ya, yang mana kemudian jasa pelayanan yang bisa kita lakukan. Dan di bagian footer ini bisa kita ganti dengan nama kita ya. Nah, ini bisa diganti dengan nama Bapak Ibu, silakan. Misal KSR Online. Yang kita simpan, kita refresh. Nah, maka sudah muncul ya di bagian ini copyright-nya KSR Online ya, tahun 2020 copyright. Nah, yang lainnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya, terkait untuk flash deal ya. Misal flash deal ya, flash deal ini saya mengaturnya untuk setiap postingan terbaru ya. Setiap postingan terbaru itu dengan kode sepatu ya, ration label. Atau kalau kita ingin membuat produk bayi ya, kita cek ya postingan tadi labelnya apa. Ini ya, produk bayi ya, B besar ya. Oke. Produk bayi, B-nya besar. Kita klik simpan. Kita simpan. Kita kembali. Nah, maka yang kita jadikan flash deal ini adalah semua produk-produk yang berhubungan dengan label tersebut ya. Jadi semua produk-produk ya yang berhubungan dengan produk bayi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan bagian support ya, dimana kemudian orang bisa menghubungi ya produk kita ya di bagian ini ya. Ini kita harus menambahkan halaman baru ya. Ini promo komunitas KSR Tema ya, KSR Digital. Kemudian di bagian bawahnya juga kita bisa menambahkan tentang ya, FAQ ya, kemudian bagian cara pemesanan, pembayaran ya, kita akan menambahkan di bagian tentang KSR Online ini. Ya, tentang ini, bagian tentang ini kita akan tambahkan ya, kan ini akan menjelaskan ya detail dari toko kita. Dan kita harus masuk ke bagian tata letak. Nah, ini di bagian tentang ya. Nah, ini kita akan menambahkan sebuah link ya. Nah, link ini harus dihubungkan dengan sebuah halaman yang ada di toko online kita
Ya, caranya adalah kita tutup saja. Kita harus menambahkan sebuah halaman baru ya. Caranya klik halaman baru, lalu kita pilih tentang KSR online. Ya, jadi halaman ini bisa dimodifikasi dengan apa saja. Misal saya kasih keterangan. Nah, ini sebagai contoh ya, Bapak Ibu bisa menambahkan keterangan apapun ya di halaman ini. Nah, sekarang kita akan pilih publikasikan. Nah, kita lihat ada link di sini ya, kita lihat. Nah, kita klik ini, kita kopikan link di atas ini. Klik kanan, copy, lalu kita masuk ke bagian tata letak tadi. Di bagian ini ya. Kita edit, lalu kita paste di bagian ini, lalu kita simpan, kita save lagi. Nah, kita akan cek ya apakah kemudian dia akan muncul ketika kita mengklik bagian tentang ini. Nah, dia akan masuk ke ini ya. Jadi ini silakan Bapak Ibu tambahkan informasi sedetail apapun ya yang menjelaskan tentang toko online Ibu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sama statusnya dengan yang lain ya, seperti aturan penggunaan, kebijakan privasi, penghargaan ya, panduan penggunaan ya, ini semuanya bisa kita atur ya. Hubungi kami ya, ini semuanya diatur di sini ya. Dengan kita menambahkan link ya, dengan membuat halaman baru ya, FAQ ya, silakan dilengkapi ya di bagian-bagian ini. Panduan penggunaan ya. Cuman nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk cukup menjelaskan bagian ini ya, tentang, lalu kemudian hubungi kami ya. Ini nanti harus dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita akan mengatur di bagian yang juga cukup penting ya. Ini kita akan membuat toko online kita ini akan lebih mudah untuk terindeks oleh mesin pencarian Google ya. Maka kita harus mengatur di bagian setelan dan kita ambil preferensi penelusuran. Ya, kita akan melihat bagian robot text ya. Nah, ini harus kita isi ya. Robot text ini harus kita isi ya, agar nanti website kita itu mudah untuk terindeks oleh Google. Caranya kita klik edit. Lalu kita pilih ya. Nah, di dalamnya kita akan menambahkan sebuah teks ya. Teks apa yang akan kita tambahkan? Nah, saya sudah membuat sebuah panduan ya yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu ya. Cara agar kita bisa menambahkan robot teks ya. Kita kopikan saja di bagian ini dari user agent sampai dengan ke sitemap ini. Ya. Nah, ini saya sudah kasih keterangan untuk yang di bagian di blok merah ini. Bapak Ibu silakan ganti dengan alamat toko online Bapak Ibu sekalian. Ya. Selebihnya dibuat persis sama saja ya. Kita klik copy, lalu kita masuk lagi ke website kita, kita paste ya. Oke ya, jadi ini sudah jadi ya. Lalu kita klik simpan. Nah, ini sudah aktif ya, artinya nanti ketika orang melakukan sebuah penelusuran pencarian di sebuah mesin pencari Google ya,
maka yang pertama kali akan ditarik dari toko online kita itu adalah kolom indeks ya. Kolom indeks itu adalah kolom yang memberikan keterangan seluruh daftar isi yang ada di dalam website kita ya. Jadi untuk kita mengeceknya apakah kemudian kita sudah mendaftarkan diri biar kita mudah terindeks oleh Google dengan menggunakan fitur robot text tadi, maka kita tinggal menambahkan di akhiran ya di website kita site XML ya. Jadi ini Koperasi Robani blogspot.com, maka kita tambahkan tadi ujungnya ini ya, garis miring sitemap.xml. Nah, jadi ketika sudah muncul keterangan seperti ini ya, maka ini yang menunjukkan semua indeks ya yang ada di dalam website kita. Ya, jadi ini versi XML-nya. Oke. Oke, ya. Jadi semua sudah kita atur ya, di bagian tata letak juga sudah kita atur. Di menu navigasi ini silakan disesuaikan ya. Navigasi ini di bagian atas ini ya, KSR Blog ya, akan dilinkkan kemana itu silakan disesuaikan. Semakin lengkap keterangan di toko kita akan semakin baik ya. Ini e-voucher, e-ticket, ini ngaturnya di sini ya, navigasi kiri ya, di sini ya. Tinggal kita tambahkan link dengan membuat halaman baru boleh. Ini keterangan promo komunitas, KSR digital dan lain sebagainya, itu di navigasi kanan ya. Silakan ditambahkan linknya ya dengan menambahkan halaman baru. Slider sudah. Nah, ini juga promosi ya, untuk gambar-gambar yang ini ya bisa kita ganti ya dengan link-link yang kita buat sendiri ya, dengan gambar sendiri boleh ya, ataupun dengan label-label tertentu ya, silakan ditambahkan ya. Ini adalah caranya. Ini foto ini bisa Bapak Ibu ganti ya. Dengan keterangan misal tadi labelnya kita buat produk bayi ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menggantikan label ini ya, label slash, nah sebelahnya itu adalah nama labelnya. Kita klik simpan, lalu kita balik lagi. Nah, dia akan muncul ya, produk bayi. Oke, demikian pengaturan terhadap toko online kita ya. Selanjutnya Bapak Ibu silakan dilengkapi ya semua fitur-fitur yang ada di dalam toko online kita ini ya, tinggal diganti di atasnya warnanya, ikonnya, kemudian produk-produk yang kemudian kita jual. Ini juga bisa, banner ini juga bisa kita ganti ya, yang ditujukan ke halaman untuk pengguna baru ataupun mereka yang baru pertama kali berlangganan di toko kita. Selanjutnya produk yang lain bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing ya. Sekian. Nah, ini juga sosial media juga Bapak Ibu bisa atur ya. Ini sosial media ya, edit ya. Bapak Ibu tinggal mengkoneksikan di mana alamat link Facebook Bapak Ibu ya, Twitternya juga ya, kemudian Pinterest, Instagram dan lain sebagainya ya. Jadi ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Saya pikir cukup semua pengaturan ya sudah cukup jelas, dan saya juga memberikan keterangan di dalam PDF yang bisa Bapak Ibu pelajari lebih detail. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.